Oke. Daon nih. Aduh cakap ya. Oh, hi. Wait a minute. Hai semuanya, kami dari kelompok 3 kelas 11 F1 akan menjelaskan tentang lambung. Sebelum itu, perkenalan dulu yuk. Perkenalkan, saya Javier Sahal Habib Musafa, absen 13. Saya Mira Laila Isodo, absen 16. Saya Nandan Kuryawan, absen 23. Perkenalkan, nama saya Arnestiani, absen 27. Saya Triapsara Indias, absen 29. Kalian tahu gak sih apa itu lambung? Apa sih itu lambung, Kak? Kamu nanya. Iya, Kak. Bedanya tanya. Ya udah, aku jelasin ya. Jadi, lambung adalah organ pencernaan yang berbentuk seperti huruf J, terletak di bagian atas sebelah kiri, di bawah diafragma. Lambung terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah kardia, yang kedua adalah fundus, yang ketiga adalah badan, dan yang terakhir adalah pilorus. Kelenjar lambung menghasilkan 2-3 liter cairan lambung atau gastrik yang mengandung enzim pencernaan, asam klorida, mukus, garam-garam, dan air. Makanan yang masuk di dalam lambung akan menjadi senyawa penyangga atau bakter yang meningkatkan daya dehidrasi. Namun jika tidak ada makanan di lambung di antara jam makan, daya lambung rendah dan sekresi terbatas. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. 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 Pencernaan secara kimiawi dalam lambung terbagi menjadi 3. Yang pertama, pencernaan protein. A. Pepsinogen. Pepsinogen disekresi oleh sel utama, diubah menjadi pepsin oleh asam klorida dan dihasilkan oleh sel parietal. Pepsin hanya dapat bekerja pada pH di bawah 5. Pepsin merupakan enzim proteolitik yang menghidrolisis protein menjadi polipeptida atau pepton. Biorenin diproduksi oleh lambung bayi, berfungsi mengkoagulasi protein susu atau kesenogen menjadi kesan yang tidak larut. Enzim ini sangat penting untuk mencerna air susu ibu. 2. Pencernaan lemak. Lipasa lambung disekresi oleh sel utama, berfungsi menghidrolisis lemak susu menjadi asam lemak dan gliserol, tetapi aktivitasnya terbatas pada pH kadar rendah. 3. Pencernaan karbohidrat. Enzim amilase dalam saliva terbawa bersama bolus akan tetap bekerja dalam lambung. Lambung tidak memproduksi enzim pencerna karbohidrat. Kemudian ada pepsin, yaitu pepsin disekresikan oleh perut untuk memecah protein menjadi peptida atau kelompok yang lebih kecil dari asam amino untuk diserap atau dipecah lebih lanjut di usus kecil. Yang kedua adalah amilase. Amilase ini penting untuk pencernaan karbohidrat, berfungsi untuk memecahkan pati menjadi gula yang disekresikan oleh kelenjar, luda, dan pankreas. 3. Lipasa. Fungsi enzim lipasa yaitu memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Enzim ini diproduksi dalam jumlah kecil oleh mulut dan perut dan jumlah besar oleh pankreas. Yang keempat adalah HCl. HCl berfungsi untuk mengubah pepsinogen menjadi pepsin serta membunuh kuman dan bakteri yang masuk bersama makanan. Selanjutnya renin. Renin diproduksi oleh lambung bayi yang berfungsi mengkoagulasi protein susu atau kaseinogen menjadi protein yang tidak larut. Lapisan dinding lambung dibagi menjadi 4. 1. Mukosa atau selaput lendir merupakan lapisan terdalam lambung yang bekerja langsung dengan makanan. Selama mencerna, lapisan mukosa menghasilkan 2 zat pencernaan, yaitu asam klorida dan pepsin. Yang selanjutnya adalah submukosa. Lapisan lambung yang terdiri dari jaringan ikat. Jaringan penyusun lapisan submukosa lambung mengandung sel saraf, pembuluh getah bening, dan pembuluh darah yang berfungsi menyalurkan nutrisi menuju lambung. Subcutaneous eksterna adalah lapisan lambung yang berada di atas submukosa, terdiri atas 3 lapisan otot, yaitu melingkar, memanjang, dan menyerong. Lapisan ini menghasilkan gerakan peristaltik yang menggiling dan mengaduk makanan menjadi kim.
Selanjutnya adalah kelenjar utama yang terdapat pada dinding sel beserta fungsinya. Yang pertama adalah sel mukosa, yaitu sel yang memproduksi lendir akali untuk menahan tekanan dan asam lambung yang berlebih. Lalu kemudian ada sel parietal, yaitu sel yang memproduksi asam klorida atau asam lambung. Yang ketiga adalah sel sief yang memproduksi enzim pepsin untuk memecah protein. Yang terakhir adalah sel G, yaitu sel yang produksi hormon gastrin untuk merangsang aktivitas lambung dan memproduksi asam lambung. Selanjutnya ada mekanisme lambung secara fisik, ada 3 tahap. Yang pertama adalah kontraksi dan relaksasi, di mana otot-otot lambung berkontraksi dan rileks untuk mengaduk makanan. Dan yang kedua adalah percampuran, di mana tahap ini otot-otot mengaduk makanan menggunakan getah lambung. Yang terakhir adalah pencernaan, di mana makanan dipotong menjadi bagian-bagian kecil yang akan tercampur oleh enzim dan asam. Sudah berapa kali ku bilang kalau videonya udah selesai. Lah udah selesai. Bye bye sepuh.